Salah satunya tuh waktu masuk ke ya halal centernya ada bagan gitu loh yang mencengangkan bagi Apa tuh yang mencengangkan? saya pribadi. Jadi ada bagan babi gitu kan, ada babi terus di situ dijelasin detailnya organ-organnya tuh dipakai buat apa. Kan keseluruhannya, entah itu kulitnya, entah itu dagingnya, terus juga tulang. Pokoknya semua bagian dari babi itu dipakai ternyata. Dan dituliskan di situ produk-produknya tuh familiar banget gitu, yang sehari-hari banget. Apa aja tuh? Jadi penasaran. Dan waktu itu Bu Dini juga ngejelasin gitu ya di suatu forum untuk edukasi halal. Ya suatu hadis yang katanya tuh bisa jadi gitu ya, kita tuh ngerasa nggak tenang ya gara-gara makanan kita sendiri banyak tercampur sama sesuatu yang tidak halal. Astagfirullah. Itu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salman yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Senang sekali saya Sukmawati dapat menyapa sahabat semua dalam acara Selasar Salman. Dalam acara ini kita akan membahas berbagai hal seputar Masjid Salman ITB, mulai dari sejarah, bangunan, program-program kegiatan, dan juga tentunya orang-orang di dalamnya. Ya, kali ini sudah hadir di studio Masjid Salman, founder dari sebuah komunitas bernama Teman Halal, sekaligus alumni dari program kaderisasi Salman atau LMD ya. Nah, langsung saja saya sapa dan ngobrol bersama beliau, narasumber kita kali ini, yaitu Teh Fitri Nur Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di studio Masjid Salman ITB. Sehat ya, Teh? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, sehat ya. Nah, jadi sahabat Salman, beliau ini adalah founder dari komunitas Teman Halal. Nah, dan kali ini akan membahas atau sharing berbagai hal seputar membangun gaya hidup halal lewat komunitas Teman Halal. Nah, mungkin teman-teman sahabat Salman yang menyaksikan ada yang baru mendengarkan ya, Teh. Teman halal, mungkin mengiranya teman halal ini apakah berhubungan dengan pasangan, teman hidup, jodoh ya, atau apa nih sebetulnya? Nanti bisa diceritakan ya sama Teh Fitri di sini. Dan ya, ini kenapa mengangkat tema tentang membangun gaya hidup halal? Karena sebagaimana kita ketahui nih Teh, gaya hidup halal ini kan belakangan makin banyak disorot ya, jadi perbincangan publik gitu ya oleh masyarakat kita, terutama masyarakat muslim. Tapi nggak cuma masyarakat muslim aja nih, terutama masyarakat muslim di Indonesia, masyarakat dunia pun atau kalangan awam pun juga mulai tertarik dengan adanya gaya hidup halal ini. Tapi dalam praktiknya masih ada yang belum tahu sebetulnya gaya hidup halal itu seperti apa sih konsepnya, terus yang apa ya, langkah-langkahnya mungkin ya, yang simpel-simpelnya itu gimana. Nah, ini boleh nih sama Teh Fitri bisa langsung diceritakan. Sebetulnya awalnya tuh gimana nih bisa terbentuk Teman Halal? Oke, Masya Allah. Terima kasih sebelumnya untuk Teh Sukma dan juga Salman TV ya untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalau ditanya gimana sih awalnya berdiri Teman Halal, jadi awalnya itu di 2016, waktu itu lagi aktif di Karisma ITB. Nah di sana kan targetnya tuh ngurusin anak-anak SMP SMA ya, anak-anak muda di rentan usia SMP SMA. Nah saat itu kalau misalnya Salman tuh ngadain suatu event, pasti disesuaikan dengan targetnya tuh ke siapa nanti akan melibatkan unitnya gitu. Nah waktu itu mau ada event nih namanya Olimpiade Halal untuk anak-anak SMA katanya tuh. Jadi yang terlibat otomatis Karisma ITB. Nah, jadi waktu itu dipanggillah dari Karisma yang periode 36 yang saat itu belum terbentuk kepengurusan, jadi baru awal-awal gitu, baru ada Perintis ya? Iya kayak kadif dan lain-lainnya gitu, ketua umum, pengurus inti lah, jadi belum ada staff-staffnya gitu. Ini mau diberikan tugas bingung kan ke siapa gitu, akhirnya ketum tuh
ngasih amanah ke anak-anak UPI waktu itu. Saya dan teman-teman Teh Fitri sendiri dari alumni UPI ya. Karena lumayan banyak dari jurusan saya dari pendidikan kimia 5 orang. Terus satu lagi ketuanya nanti ada gitu katanya dari ITB laki-laki. Oke, karena dari situ dibilangnya tugasnya untuk bantu-bantu sekretariatan, jadi surat-surat gitu ya, karena dulu belum zaman online ya, jadi masih fisik gitu surat-surat. Nah ini targetnya nih Olimpiade se-Jawa Barat katanya, jadi banyak banget kan yang harus diurus. Dan jujur pertama kali ngedenger, Olimpiade halal apaan tuh gitu kan, baru denger gitu. Sebelumnya ya taunya Olimpiade MIPA gitu ya, Olimpiade IPS atau yang lainnya, sains ya. Baru dengar Olimpiade halal, dan jujur pertama kali yang terbayang gitu ya dengar Olimpiade halal, Olimpiade tentang nikah-nikah kayak gitu ya. Sejujurnya itu yang pertama kali terbesit gitu ya. Anak SMA lagi ya targetnya kayak gitu. Gak match ya kalau misalnya tentang nikah, tapi targetnya anak SMA. Jadi ya kaget sendiri awalnya gitu. Nah akhirnya dengan ya tadi blank ya, nggak tahu apa-apa tentang halal yang dimaksud di sini. Kemudian akhirnya ya gabung gitu ya, diamanahi sebagai panitia di sana gitu. Tempatnya di Halal Center Salmon ITB. Kemudian di sana ketemulah dengan para guru ya, dan juga senior-senior. Jadi di sana panitia lainnya semuanya bapak-bapak ibu-ibu. Cuman kami aja ya yang mahasiswa, ada 6 orang gitu. Di situ pertama kali ketemu sama Bu Dina, terus ada Prof Iim dan Bapak Ibu. Boleh dijelasin dulu Teh, itu Bu Dina dan Prof Iim itu siapa? Sahabat-sahabat mungkin belum tahu nih. Ya. Kalau Prof Iim itu guru besar, salah satu guru besar farmasi ITB. Nah, beliau di Halal Center Salmon ITB itu sebagai ketua umumnya gitu. Nah, ketua hariannya itu Bu Dina. Kayak gitu. Nah, di situ ya sepanjang ngerjain amanahnya jadi baru tahu lah banyak hal tentang halal gitu. Salah satunya tuh waktu masuk ke ya Halal Centernya ada bagan gitu loh yang mencengangkan bagi saya pribadi. Jadi ada bagan babi gitu kan, ada babi, terus di situ dijelasin detailnya organ-organnya tuh dipakai buat apa, pokoknya keseluruhannya, entah itu kulitnya, entah itu dagingnya, terus juga tulang, pokoknya semua bagian dari babi itu dipakai ternyata. Dan dituliskan di situ produk-produknya tuh familiar banget gitu, yang sehari-hari banget. Apa aja tuh? Contoh, jadi penasaran. Contoh katanya di sini tulang gitu. Tulang itu salah satu bahan untuk memfilter dari air mineral dan juga gula gitu. Air mineral yang biasa kita konsumsi sehari. Iya gitu. Nah, air doang gitu kan yang itu terlihatnya ya udahlah pasti halal lah, mungkin gitu kan. Tapi ternyata ada potensi nggak halalnya gitu. Karena dari prosesnya kita nggak lihat gitu. Kaget kan air mineral. Terus misalnya dari bulunya, nah, dari yang jenisnya babi hutan itu kan bulunya hitam gitu ya. Nah itu dijadikan kuas. Iya, kuas yang buat lukis gitu. Biasanya atau sih make up? Biasanya bukan. Kalau buat make up nggak aman insya Allah, karena itu bulunya kan halus ya, bulu-bulunya halus gitu. Kalau ini kan teksturnya dia kasar gitu. Biasanya sih banyak kan untuk cat tembok. Nah tapi seringkali itu yang buat cat tembok itu dipakai buat makanan. Serius? Enggak? Ini banyak yang sering banget. Iya sering banget ternyata di luaran tuh yang kayak ayam bakar, misalnya sosis bakar dan lain-lain itu pakai itu gitu. Yang biasanya buat cat tembok harusnya, tapi kuasnya pakai itu. Nah itu kan sangat-sangat mencengangkan ya pertama kali. Masa gitu kan? Jadi saya aja kaget lah tadi baru dengar. Iya baru pertama kali gitu kan di situ. Terus dijelasin juga sama Bu Dina gitu. Waktu itu Bu Dina cerita tentang beliau pernah ke Jatinangor terus naik damri, di depannya ada mahasiswa, dua-duanya Muslim karena dua-duanya pakai kerudung. Sepanjang jalan ngomongin katanya kuliner gitu kan. Terus pas udah ngomongin itu
gak ada gitu ya di jalan tuh ngomongin tentang halal gitu sampai turun. Jadi ngomongnya tentang di sini ada promo loh, di sini tempatnya hits loh gitu, di sini instagramable banget kayak gitu. Iya. Tapi gak ada gitu, itu halal nggak? Iya. Tidak mempertanyakan gitu Nah ya. itu terus kayak aku pun merasa tertampar ya sebagai anak muda. Iya juga sih gitu, dulu ya udah kan Indonesia gitu kan, mayoritas muslim, udah pasti halal lah gitu. Iya. Jadi ya itulah pertama kalinya. Jadi pertama kali kenal halal di situ. Karena selama ini kayaknya yang dipelajari ya di sekolah dasar dan tingkatan sekolah formal itu kayaknya general banget gitu yang namanya halal. Dan ternyata ancaman tentang sesuatu yang bisa mengkontaminasi yang halal itu ya sekarang udah semakin banyak gitu. Baru taunya di situ. Itu awal mulanya. Itu dikenal halal di sana 2016 ya. 2016. Nah setelah itu karena banyak trigger, banyak belajar ya selama proses menjadi panitia itu, masya Allah banget sih, petunjuk dari Allah ya. Dan kayak di situ juga lagi di titik yang banyak banget amanah teh, lagi apa ya, pusing-pusingnya amanah di kampus, di organisasi dan lain-lain gitu ya, kayak lumayan jenuh lah gitu. Dan waktu itu Bu Dini juga ngejelasin gitu ya di suatu forum untuk edukasi halal ya, suatu hadis yang katanya tuh bisa jadi gitu ya, kita tuh ngerasa nggak tenang ya gara-gara makanan kita sendiri banyak tercampur sesuatu yang tidak halal. Itu langsung jelek gitu ya kalau bahasa sekarang lah. Betul. Dan di situ akhirnya punya tekad gitu ya teh, pas ngedengerin Bu Dina nyampein hadis itu. Bismillah ya Allah, mulai dari hari ini gitu ya, Fitri pengen banget belajar tentang halal. Pengen banget ngubah hidup gitu ya, diri sendiri agar menuju keberkahan itu. Karena sebenarnya esensi hidup apa sih ya teh ya? Kita pengen dapat keberkahan. Keberkahan itu kan kebaikan yang tertanam dengan kokoh gitu ya, tertancap dengan kokoh, kemudian dia tumbuh terus berkembang gitu. Jadi kebaikannya tuh banyak banget gitu. Pengen banget ya Allah dapat kebaikan yang banyak itu. Ternyata paling sederhananya dari menjaga makanan itu. Oh ya Allah, pengen ya Allah gitu. Tapi kan kita nggak akan bisa action kalau nggak ada ilmunya gitu, ya kan. Nah makanya dari situ akhirnya mau belajar gitu, dari situ belajar. Nah singkat cerita, setelah selesai eventnya gitu, masya Allah waktu itu dihadiri 1.000, kurang lebih 1.000 siswa dari berbagai penjuru Jawa Barat gitu ya, datang ke sini, masya Allah dengan antusiasme yang luar biasa besar dan banyak support dari berbagai macam lembaga juga gitu ya yang supporting acaranya, alhamdulillah. Nah akhirnya semakin iya, ini tuh kesempatan emas nih, kita bisa bangun Indonesia minimalnya mungkin gitu ya dari hal paling sederhana, salah satunya dari makanan gitu. Karena kalau kita lihat Indonesia tuh kaya banget gitu ya, nggak ada yang bisa memungkiri Indonesia tuh kaya dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia gitu. Allah berikan banyak nikmat untuk kita gitu kan. Tapi kenapa sih gitu ya, kok kayaknya banyaknya hal-hal yang negatif ya yang di up-nya ya. Ya mungkin gara-gara kurang keberkahan gitu loh. Itu poinnya. Akhirnya dari setelah selesai itu, terus timnya ini masih solid gitu. Justru kita baru yang berenam ini gitu ya, baru bikin grup setelah acaranya selesai gitu. Jadi koordinasi sama ini biasanya ya udah langsung gitu. Nah akhirnya udah kita bikin grup. Di situ akhirnya kita suka ketemu gitu kan, terus kayak diskusi-diskusi tentang karisma sih gitu ya saat itu. Tapi langsung kayaknya kita bisa lebih produktif deh gitu ya, kumpul-kumpul kayak gini dengan ya menjalankan sesuatu atau project bareng gitu. Akhirnya di situ setelah ya diskusi-diskusi, kenapa nggak kita bawa tentang halal aja gitu kan? Waktu itu belum ada banget gitu. Masih sangat terbatas lah ya. Iya, masih sangat terbatas, apalagi yang bergerak di anak mudanya gitu. Itu dia. Kata kuncinya itu ya? Iya, ya anak muda gitu. Iya. Jadi sempat riset dulu, ternyata ini anak belum ada, yaudah deh kita akhirnya bikin gitu. Dan akhirnya Teman Halal berdiri di 1 September 2017. 2017, berarti sekarang udah 5 tahun ya? Mau jalan 5 tahun? 4 ya? Belum, 4 tahun. Biasa nih 4 tahun. Dan sudah apa saja nih yang dihasilkan oleh Teman Halal selama perjalanan 4 tahun ini? Kegiatan-kegiatannya apa saja yang dilakukan di Teman Halal? Oke.
selama 4 tahun ini sebenarnya lebih banyak belajar sih. Jadi karena dulu tadi ya waktu dengar hadis langsung punya tekad sama diri ya. Kan awalnya nggak ada niat buat orang lain gitu. Niatnya baru diri sendiri doang gitu ya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, oh iya, ketika kita ingin membangun bangsa ini nggak bisa sendiri gitu kan, harus bareng-bareng. Di program teman halal itu sebenarnya kita lebih ke media, mungkin mirip sama Salman TV ya. Dan media ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama konten, yang kedua itu adalah kolaborasi, yang ketiga adalah komunitas. Konten, kolaborasi, dan komunitas. Jadi ini yang dikerjain sama teman halal. Yang pertama pasti membuat kontennya. Bagaimana orang bisa akhirnya lebih aware dengan gaya hidup halal gitu ya. Lebih aware dengan ya why-nya gitu. Karena kita pengen dapat keberkahan dari Allah, karena ini bagian dari perintah Allah gitu kan. Dan ya untuk itu kan perlu mengedukasi. Jadi harus ada kontennya. Jadi membuat konten. Kemudian yang kedua itu kolaborasi gitu. Jadi bagaimana si konten ini bisa tersebar lebih luas lagi gitu. Caranya adalah dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain gitu ya. Dengan entah komunitas lain gitu ya, entah apa, dengan membuat event gitu. Terus juga membuat edukasi secara langsung gitu. Nah, teman halal nih pernah edukasi dari mulai anak-anak kecil banget ya, umur berapa tuh? Sebelum di bawah TK lah di bawah TK. Pernah. Terus playgroup lah ya. Itu gimana cara menjelaskan ya tentang halal? Nah itu tantangan kami banget ya? bikin kurikulumnya kayak gitu. Dan itu waktu itu diajarin juga sama LPPOM MUI gitu kan, ada ya training for trainernya. Jadi gimana sih kalau ngajarin ke yang ya dari mulai yang bawah umur gitu ya, tadi anak-anak kecil banget sampai yang bapak-bapak ibu-ibu gitu, yang senior gitu. Itu ada gitu. Nah kalau yang anak-anak kecil itu biasanya kita memang langsung hal-hal yang implementatif sifatnya, jadi bisa langsung diimplementasikan sama anak-anak gitu. Kita pakai games gitu ya, dan goalsnya minimalnya kalau mereka jajan sendiri gitu ya, nah mereka tuh check and recheck dulu. Umur di bawah tahun udah mulai ini ya, kritis ya diajarkan. Masya Allah banget, kita senang banget kalau misalnya ke anak-anak SD ya, kita kan main per kelompok gitu, terus cek ada barang-barang, terus ya produk-produk lah ya kita kumpulin, terus mereka nyatet gitu ya, ada nggak nih logo halalnya, terus ada nggak ini udah expired atau belum kayak gitu kan. Jadi halal sama thayyib juga gitu. Benar. Nah udah selesai edukasinya, biasanya kita masih di sekolahnya tuh mereka laporan gitu. Jadi kakak ini aku jajan ada nih logo halalnya gitu. Kadang logo halal di kemasan kan jajanan anak kecil ini ya bentuknya kecil-kecil, kadang nyempil banget gitu, kadang warnanya mirip gitu sama tulisannya. Misalnya logo halalnya tuh warnanya emas, tapi si covernya itu warnanya kuning, itu kan nggak kelihatan ya, nggak kurang kontras kayak gitu. Jadi harus jeli banget, si anak-anak tuh jadinya ngeliat kayak gitu. Itu sih. Itu hal sederhana yang bisa diajarkan ke anak-anak ya? Sederhana, betul. Dan banyak yang laporan juga gitu ya, ibu-ibunya tuh ke gurunya gitu, katanya sekarang tuh kalau beli ke supermarket jalan bareng langsung bilang gitu ke rumahnya. Gitu. Ada logo halalnya kan? Iya, ini nggak ada nih gitu. Masya Allah banget. Dan biasanya kalau lagi edukasi ke SD atau nggak ke SMP itu dibagi 2 timnya. Ada yang memang langsung ke anak-anak, nah itu dibagi kelompok jadi banyak gitu ya fasil-fasilnya. Dan juga ada yang ke orang tua sama guru-guru gitu. Jadi komprehensif. Nah, itu salah satu kolaborasi yang tercipta. Itu saat sebelum pandemi tentunya ya. Saat pandemi banyaknya di online. Dan justru ternyata pas pandemi Masya Allah banget, dalam 1 tahun di 2020 itu qadarullah lebih dari 100 event gitu. Justru lebih produktif lagi lebih produktif lagi gitu dalam 1 tahun. Itu bentuknya seperti apa Teh yang selama pandemi kolaborasinya? Bikin webinar. Event, iya webinar ya. Ada yang berseries, ada yang sekali gitu kan, ada yang bahasannya tadi gitu ya 7 sektor hal industri, ada yang lebih detail banget, ada yang misalnya masih secara umum kayak gitu. Jadi banyak. Tadi kan disebutin ini apa ya, 3 kunci atau
3 hal yang Apa ya? dikerjakan sama teman halal. Tadi ada konten, kolaborasi, dan Terakhir komunitas. Yang komunitasnya belum dijelaskan ya, Pak? Oh iya. Detailnya kayak Nah, gimana? jadi kalau komunitas sendiri untuk menjadi wadah gitu. Orang-orang yang udah dapat konten teman halal gitu kan, udah baca, udah tertarik atau pernah ikut event kolaborasinya gitu kan. Terus nah aku udah sadar nih sekarang ternyata bener penting banget ya untuk bergaya hidup halal gitu. Udah dapetin nih why-nya apa, dan ternyata wah se-urgent itu belajar tentang halal. Di mana ya tempatnya untuk bisa menggali halal lebih dalam tadi ya. Terus juga pengen edukasi juga, ikut edukasi ke masyarakat kayak gitu. Akhirnya kami buat wadah komunitas gitu. Kalau komunitas ini baru di 2019. Dan awalnya di Bandung dulu gitu, di Salman juga bareng bikinnya sama Halal Center sama ITB waktu itu kerja sama. Kita bikin yang komunitas Bandung sebagai KTH namanya sebutnya, komunitas teman halal. KTH Bandung sebagai pilot project dulu gitu awalnya. Kita udah bikin buku pedoman dan lain-lain, nanti bisa di copy paste gitu ya ke kota-kota lain atau tempat-tempat lain gitu. Jadi alhamdulillah dari situ pas teman halal Bandung udah berdiri, akhirnya yang lain juga banyak gitu ternyata. Kami proses satu-satu kayak gitu sih gambaran. Iya. Sekarang total komunitasnya ada berapa teh? Alhamdulillah sejauh ini untuk regional ada 8 regional. Di mana aja? Regional Bandung, ada Lampung, ada Jabodetabek. Ya, terus ada lupa. Wah, saking banyaknya Teh Fitri lupa deh. Semarang. Oke, Semarang. Ya, Semarang. Terus di Padang. Oh, sampai luar Pulau Jawa ya? Iya, sampai luar Pulau. Masya Allah. Oke. Terus ada di Medan. Dan lain-lain. Banget ya, luar biasa, nggak nyangka ya. Dari yang awalnya hanya diinisiasi oleh 6 orang ya tadi, 5-6 orang, kemudian akhirnya mencetuskan ide untuk membuat wadah atau komunitasnya di Bandung terlebih dahulu, dan akhirnya sekarang sudah ada di 8 regional ya, di Indonesia, dan itu lumayan tersebar lah ya di Indonesia. Banyak sekali berarti ini orang-orang yang memang tertarik gitu ya untuk mempelajari tentang gaya hidup halal. Nah, tadi kan udah disebutkan kegiatannya, terus yang jadi kunci kegiatan di teman halal itu apa aja. Nah, sekarang pingin tahu dong Teh, sebetulnya konsep dari gaya hidup halal itu gimana sih Teh? Apakah cukup dengan yang tadi ya, yang anak SD itu gitu, mengenal ini produknya udah halal dari logonya doang, atau gimana Teh sebetulnya dalam prakteknya? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk konsep gaya hidup halal sendiri sebenarnya sederhana ya, sederhana tapi memang luas gitu. Yang dimaksud gaya hidup halal itu sesederhana kita menjalankan syariat Islam sebagai seorang muslim, itu poinnya gitu. Tapi kok disebutnya gaya hidup ya gitu, kenapa nggak jalan hidup ya? Iya benar. Nah gitu kan ya. Iya. Karena tantangan kita dan challenge kita itu tentang gaya hidup Teh saat ini tuh, enggak? Ya kan, misalnya orang sekarang gaya hidupnya tuh dipengaruhi sama style misalnya, style dari sekarang yang hitsnya Korea misalnya gitu kan. Akhirnya dari pakaian, dari kosmetik, dari makanan, semuanya serba Korea. Kan gaya hidup kan. Nah jadi ketika yang kita hadapi itu adalah gaya hidup, nah berarti kita harus punya solusi berupa gaya hidup juga, pilihan lainnya kayak gitu. Maka dari itu ya kita buatlah namanya gaya hidup halal. Nah, halal ini gitu ya, kalau kita perhatikan syariat-syariat Islam itu pasti standarnya tinggi ya. Nah, makanya halal itu disebut high quality standard. Jadi standarnya tuh yang memang benar-benar terbaik, terbaik. Dan itu juga dibuktikan gitu ya. Kalau Bunda tuh suka cerita di Jepang itu justru banyak yang jadi mualaf karena gara-gara neliti halal. Karena udah kenapa sih gitu, dari sesederhana dari pemotongan tuh harus sesuai syariat gitu. Kenapa sesuai syariat, dan
tadi gitu ya, pembuluh darah tuh harus pembuluh darah, terus saluran nafas sama saluran cerna harus terpotong sempurna, karena itu mempengaruhi kualitas daging gitu. Dari Sampai hal seperti itu. sederhana. Iya, dari pemotongan doang gitu. Pemotongan doang. Masya Allah. Jadi ketika itu terpotong sempurna, darahnya keluar secara sempurna, sehingga dagingnya lebih fresh dan lebih bagus kayak gitu. Sampai seperti itu. Dan akhirnya dilihat gitu potensi. Oh iya juga, produk yang halal itu insya Allah gitu ya, bisa market size-nya lebih gede gitu dibandingkan yang produk yang belum halal gitu. Ketika dia halal, dia bisa dikonsumsi sama muslim maupun non muslim, ya kan? Iya. Tapi produk yang belum halal nih, yang nggak jelas gitu kehalalannya, marketnya tuh ya non muslim sama muslim yang belum aware gitu kan, belum sadar sama halal gitu. Jadi ya semakin banyak orang yang sadar, ya market ini kebutuhannya makin meningkat juga kayak gitu. Jadi konsep umumnya tadi yang detailnya sih lebih ke produknya, karena itu kan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Tapi tentunya secara umum konsep gaya hidup halal itu ya bagaimana aktivitas kita sehari-hari gitu. Jadi dari 7 sektor halal industri ini sebenarnya ada juga nanti ke detailnya, seperti misalnya bagaimana perilaku kita, bagaimana sikap kita, itu juga sebenarnya termasuk gitu kan. Tapi memang bahasan ini dibatasi gitu ya, dikerucutkan agar lebih fokus tuh di 7 sektor halal industri. 7 sektor halal industri. Boleh disampaikan ke 7 sektor halal industri itu yang pertama ada halal food, ya, makanan ini kan jadi pokok banget ya kebutuhan. Kemudian obat-obatan ya, farmasi, farmasi. Kemudian kosmetik. Kosmetik juga ini pokok ya. Karena yang dimaksud kosmetik itu bukan kita kan ngiranya kayak make up gitu ya kalau kosmetik. Tapi yang dimaksud kosmetik tuh sabun, odol, pasta gigi ya. Terus juga shampoo itu tergolong kosmetik. Jadi udah pokok kan kalau sekarang. Benar. Pangan, obat, kosmetik, kemudian ada finance, nah, tentunya ya yang finance muamalah ya. Kemudian ada media, ternyata media juga ada halalnya gitu kan, dia halal. Ini juga yang memang lagi difokusin sama teman halal ya, pastinya ngaruh ya aspek-aspeknya harus kita detailkan kembali. Kemudian ada fashion, fashion pun ada gitu ya ranah itunya, detailnya. Kemudian yang terakhir adalah travel, pariwisata halal. Iya. Iya, banyak ya ternyata dari 7 sektor halal ini yang dibahas sama teman halal. Nah, yang jadi concern untuk saat ini yang mana Teh? Masih halal food. Halal food. Terakhir sebenarnya kontennya tuh udah ke kosmetik. Cuman kayaknya halal food ini kita kurang dalemin gitu kemarin pas awal-awal. Nah, kayaknya perlu hasil belajar gitu ya kemarin. Oh, kayaknya ini perlu ditambahkan gitu tentang selain halal kan harus ada thayyibnya tuh. Nah, ini yang sekarang pengen di kolaborasikan gitu untuk di share ke teman-teman. Gitu. Ya, tadi emang bicara soal halal itu tidak bisa ya sehari dua hari ya, mempelajarinya itu memang harus sambil dipraktekkan juga gitu kan. Ada banyak sekali apa ya istilahnya, kayak bagian-bagian misalnya dari satu sektor aja ya, dari makanan, ternyata ditelusuri lagi, oh banyak banget gitu kan yang harus dibedah, yang harus dipelajari. Nah, ada nggak sih maksudnya cara sederhana untuk kita gitu yang ingin mulai membiasakan membangun gaya hidup halal, langkahnya tuh gimana sih langkah pertama yang harus dia lakukan? Iya, kalau dari teman halal sendiri punya rumus tersendiri nih Teh untuk bergaya hidup halal. Simpelnya itu kita singkat jadi PTT. PTT. Bukan PPT ya, bukan PowerPoint ya, tapi PTT ya. Yang pertama, P-nya kan pahami tentang halal haramnya. Tentunya konsep halal haram ini kita harus pahami dulu gitu. Gak bisa instan yaudah gitu ya. Kadang kita tuh loncat gitu langsung ke tahapan gitu, apa yang harus kita kerjakan gitu. Sebenarnya kita nggak punya dasar-dasarnya gitu. Guru aku tuh salah satu guruku
menyampaikan bahwa ketika kita belajar sesuatu itu usahakan dari filosofisnya dulu, kemudian konseptual, baru terakhir operasional. Jadi why-nya dulu gitu ya, kenapa sih kita harus belajar tentang itu gitu, filosofis gitu kan. Kemudian tadi konseptual, lalu konsepnya tuh seperti apa gitu, definisinya apa gitu, dan lain-lain. Baru terakhir ke teknisnya, how to-nya gitu. Nah terkadang kita loncat gitu kan, langsung apa-apa pengennya how to gitu. Tapi kalau misalnya kita belum clear dua awal ini, filosofi sama konseptual, nanti susah ngejalaninnya, merasa berat gitu, karena nggak kuat fondasinya gitu. Jadi pahami dulu konsep halal haramnya, itu poin yang pertama, P ya. P yang pertama. Kemudian T ya, selanjutnya T, teliti status kehalalannya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu gitu ya, jadi nggak cuma di pemilihan produk aja sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau menjalankan sesuatu, ini halal atau haram ya gitu, ini Allah suka atau enggak ya, kayak gitu simpelnya. Jadi kita selalu tanya sama diri kita sendiri, karena kan ya Allah tuh kasih kemampuan itu gitu kan ke kita, titipkan ya, selalu ada pilihan gitu, baik atau enggak ya gitu. Ketika sudah baik, benar atau tidak ya gitu, karena yang baik itu kan belum tentu benar, tapi yang benar tuh udah pasti baik kayak gitu. Makanya itu yang harus selalu kita tanyakan setelah kita belajar tadi konsepnya kan ya, pahami konsep halal haramnya, kemudian tadi teliti status kehalalannya gitu. Yang terakhir ya, tahan. Ya, tahan dari sesuatu, menggunakan sesuatu yang status kehalalannya belum jelas alias syubhat kayak gitu. Jadi kita tahan. Contoh yang banyak sekarang gitu ya, wah rekomendasi skincare banyak banget yang aku lihat sih kayak gitu ya, di followersnya teman halal sendiri banyak banget gitu kan, racun-racun katanya ya. Wah ini tuh recommended itu gitu kan, banyak yang bilang gitu. Tapi ternyata banyak yang belum satu salah loh gitu. Dan itu tuh nggak ada yang maksudnya nggak ada yang gitu ya. Kurang kesadaran yang masih kurang gitu di situ. Pokoknya tuh orang-orang tuh kayak fokus, wah ini bagus banget produknya gitu ya, akhirnya mendewakan produk itu, dan ya lupa gitu ya bahwa kesembuhan, kalau misalnya skin kan tadi buat kesembuhan atau kecantikan misalnya, itu kan semuanya dari Allah gitu. Produk tuh cuma jalan doang gitu ya. Jadi kalau kita milih produk ya yang tadi belum jelas kehalalannya, nanti ngaruh gitu sama keberkahan dalam hidup kita gitu. Dan apalagi makanan ya, wah ini hits banget nih, pokoknya lagi ini segala macam gitu, apalagi ada promonya dan lain-lain ya, nggak ngerti lagi sekarang promo kan banyak banget ya, udah kita langsung beli tanpa ada saringan tadi ya, yang di poin kedua ya. Yang kedua itu kita langsung yang ngaruhnya ke tubuh kita gitu. Makanan kan dicerna, terjadi bagian dari sel-sel tubuh kita gitu kan, dan lain-lain. Itu kan efeknya besar banget gitu ke aktivitas harian kita gitu. Jadi PTT ini ya, teman-teman semoga bisa mensimpelkan untuk memulai bergaya hidup halal. PTT pahami pengetahuan hal haramnya, teliti status kehalalannya, dan tahan dari menggunakan sesuatu yang syubhat dan haram. Itu yang tahannya itu yang berat sekali ya Teh ya. Sampai sekarang wah tantangannya banyak. Dengan adanya menjamurnya e-commerce gitu ya, iklan-iklan perjamuran di mana-mana, setiap scrolling berapa detik langsung muncul ada produk ini. Padahal nggak butuh juga sih ya Teh kadang ya. Jadi tapi mau tergiur. Bener, emang harus ada kesadaran dalam diri ya, itu tadi pahami dulu tentang konsep halal itu seperti apa. Oke, nah ini berarti emang yang namanya gaya hidup halal itu sangat urgent sekali ya Teh, apalagi sebagai muslim gitu kan di Indonesia. Dan sekarang juga produk-produk dari luar negeri semakin mudah gitu ya masuk ke negara kita gitu. Itu kan tanpa kita juga kadang tidak menyadari gitu tuh sebetulnya prosesnya seperti apa sih gitu. Nah, itu gimana sih Teh? Kita supaya sadar betapa urgentnya dengan
gaya hidup halal di tengah perkembangan apa Zaman dan teknologi ya. Seperti itu gimana Teh? Insyaallah. Yang pertama dan paling utama, kita perlu minta tolong sama Allah. Karena kita nggak bisa ngelakuin apapun tanpa pertolongan Allah ya. Ngomong gitu kan, terus ngedip, bahkan sederhana ngedip dengan normal aja gitu, kita butuh pertolongan Allah ya. Apalagi dalam bergaya hidup halal gitu. Nah ini yang sering miss juga nih gitu di kalangan kita semua. Kadang kita terlalu bergantung sama diri kita sendiri, terlalu bergantung sama ilmu yang telah kita miliki, tapi kita lupa minta tolong sama Allah. Nah ini poin yang paling penting. Jadi kalau mau bergaya hidup halal, minta tolonglah sama Allah gitu ya, karena itulah yang minimalnya 17 kali kita baca sehari-hari gitu kan. Iya karena budu, iya karena nasta'in, kepada Allah lah kita, hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan gitu kan. Nah waktu itu pernah dengar gitu dari salah satu kajian, kita tuh banyaknya yang na'budu tapi nggak nasta'in gitu. Jadi kita menyembah Allah ya, kita tahu Allah tuh sebagai Tuhan gitu, tapi kita jarang minta tolong sama Allah. Kita baru minta tolong sama Allah untuk hal-hal besar gitu kan. Padahal apa hal kecil yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah gitu. Bergaya hidup halal ini adalah hal besar ya kan, karena yang kita tuju adalah kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita nanti sebagai muslim, kita punya keyakinan di dunia ini sementara gitu kan. Akhirat nih kehidupan kita yang selamanya. Nah ini kan berarti perkara akhirat dan besar sekali gitu. Artinya kita harus minta tolong sama Allah. Yang kedua ya tadi gitu ya, jemput pertolongan Allah dengan ilmu. Jadi banyak belajar gitu. Terus belajar, amalkan lagi, belajar lagi, amalkan lagi gitu. Insya Allah di sana ketika ya kita udah ada tekad gitu, Allah pasti akan tunjukkan jalan itu. Yang ketiga cari partner, cari teman. Nah, jadi teman halal tuh teman untuk menemani bergaya hidup halal. Gitu sih sebenarnya teman halal. Itu tagline-nya ya. Teman halal betul. Iya. Nah ini juga sebagai sekaligus apa ya? Mungkin reminder ya, apakah gaya hidup halal ini sebagai kebutuhan atau pilihan di kalangan milenial gitu kan. Kalau Teh Fitri sendiri melihatnya seperti apa Teh saat ini? Kalau di kaum milenial sih sebenarnya masih, berarti kan tadi karena awareness-nya masih kurang, jadi merasa ya udahlah terserah aku kan, pilihan aku. Tapi sebenarnya ini adalah kebutuhan gitu. Kalau kita merasakan untuk dunia aja, untuk mencapai suatu target nih ya Teh, misalnya mau lulus suatu gitu ya, atau kita mau masuk ke suatu universitas atau mau achieve sesuatu, kan biasanya perlu perjuangan gitu. Apalagi gitu ya, ini untuk kehidupan kita pengen ditolong sama Allah terus, dimudahkan, ditunjukkan jalan-jalan terbaik. Tentunya ini adalah kebutuhan kita semua. Kebutuhan luar biasa, Masya Allah. Saya merasa dapat banyak insight banget nih dari Teh Fitri, luar biasa. Tapi ini pertanyaan terakhir nih Teh sebelum mengakhiri perbincangan kita di Selasar Salman kali ini. Gimana nih kalau misalnya ada sahabat Salman yang sedang menyaksikan, pengen gabung berpartisipasi dengan teman halal, mungkin sebagai volunteer atau gabung di komunitasnya gitu, gimana tuh caranya? Insya Allah teman-teman bisa langsung DM aja ke Instagramnya teman halal @teman_halal. Oke, @teman_halal. Ya, di situ semua informasi tentang teman halal lengkap ya, udah ada. Selain di Instagram mungkin ada yang lain? Nomor kontak yang bisa dihubungi? Bisa langsung hubungin saya aja kalau gitu. Nomornya di 0838 20 40 4656. Atau nanti bisa lihat ya di bawah di description box-nya, nanti akan kami cantumkan buat teman-teman sahabat Salman yang ingin mengikuti atau bergabung sebagai volunteer di Teman Halal. Oke, alhamdulillah demikian tadi obrolan kita dengan Teh Fitri selaku founder dari Teman Halal yang membahas tentang membangun gaya hidup halal lewat komunitas Teman Halal. Nah, bagi sahabat Salman yang ingin belajar bersama, belajar bareng gimana cara gaya hidup halal gitu kan, silakan untuk kepoin langsung aja, bisa langsung kunjungi Instagram @teman_halal. Dan kalau misalnya pengen lebih mungkin langsung kontak via WhatsApp-nya, nanti bisa dilihat ya nomor kontaknya di description box di bawah. Oke,
Oke, terima kasih kepada Teh Fitri sudah mau juga. meluangkan waktu di sini. Jazakallah khairan kasiran. Semoga bermanfaat. Amin ya. Ya, dan semoga menginspirasi sahabat Salman yang menyaksikan tayangan ini. Dan saya Sukmawati pamit, sampai jumpa lagi di Selasar Salman episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.